Kita hari ini membicarakan sosok Sayyidina Khadir atau Nabi Khidir yang sering orang sebut. Kita mencoba mengenal beliau. Kemudian tentu kita mulai kenal namanya, dia siapa gitu ya. Atau namanya Khidir atau siapa gitu. Kemudian dia masih hidup atau sudah mati. Kemudian tadi yang dikatakan oleh Gus Faiz, dia nabi atau wali. Kan perdebatan itu banyak itu. Nabi itu, Nabi Khidir itu, atau Khidir itu, nabi atau wali. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau dia masih hidup, cara ketemunya gimana? Atau dianya di mana? Ada macam-macam itu ya. Nah, kita semoga ada waktu cukup untuk membahas itu. Panduan kita sekarang terkait dengan pembicaraan dengan atau tema kita tentang Sayyidina Khidir yang disebut dengan Rasul Aulia. Ini adalah karya Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi Atam Samani. Jadi beliau nulis kitab ini. Dan kitab yang beliau tulis ini, kalau yang sudah print, itu bisa dilihat. Dia nukil beberapa kitab. Dia ambil dari beberapa kitab, lalu dia tuliskan full begitu saja. Artinya dia mengumpulkan tentang Sayyidina Khidir. Kalau bisa diperhatiin itu kan yang dibagikan itu di bab pertama ya. Itu semuanya nukilan orang semua terkait dengan Nabi Khidir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama sumiyal Khadir annahu jalasa ala farwati bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra rawahul Bukhari. Ini hadis pertama. Hadis ini berbicara tentang penamaan Khidir ya, Al-Khadir. Nah, hadis ini bicara tentang penamaan. Ini tentang penamaan. Kenapa dia disebut dengan Khadir? Khadir ini atau ada orang nyebut Khidir itu namanya atau gelarnya atau lakopnya atau panggilannya. Namanya siapa ini sebetulnya? Namanya itu Balya. Nah, ntar lagi kita sambung. Di dalam beberapa sumber rujukan dan bahkan di satu kelompok, salah satunya adalah kelompok Syiah, dia bukan menyebut Balya, tapi dia sebut namanya adalah Talia. Jadi namanya itu dikatakan Talia. Ya kalau mungkin dia baca manuskrip kali ya. Ya. Karena tulisan Talia dengan Balya itu kerangka hurufnya sama. Tapi yang masyhur nama beliau adalah Balya. Dia anak siapa? Dia itu anak, ada nyebut Malkan, ada nyebut Mulkan. Ini anak dari Malkan, anak dari Falih. Lalu Falih itu anak dari Amir ya. Arfakhsyad ini anak dari siapa? Nih Pak Syam ini. Syam ini anak dari anak siapa? Oh. Itu nama beliau atau silsilah beliau ke atas. Ini nama beliau itu ini Balya. Balya anak dari Malkan, Malkan anak Falih, Falih anak Syalih, Syalih anak Amir, Amir anak Arfakhsyad, Arfakhsyad anak dari Syam, Syam anak dari Nuh alaihi salatu wassalam. Ini nih nama beliau. Lalu beliau atau kunyahnya disebut dengan siapa? Abu Al-Abbas, Abul Abbas. Lalu pertanyaannya, nama Khidir itu muncul dari mana? Nama Khidir itu munculnya dari mana gitu? Ini tadi hadis yang kita baca itu menjelaskan asal usul penamaan Al-Khadir atau disebut juga dengan Khidir. Kalau kita kan sering nyebutnya Khidir ya. Kalau orang Jawa sering nyebutnya, siapa nyebutnya orang Jawa? Mbah Nabi Khidir gitu ya. Nabi Khidir. Di hadis ini dikatakan Summiyal Khadir annahu jalasa ala farwati bayda. Jadi
Awal mula penamaan Khadir itu ketika beliau duduk, dan dia duduk itu menggunakan pakaian, ini Fahrul Baydha ini artinya ini pakaian dari bulu unta, dari kulit unta ya, warnanya putih. Fa iza hiya tahtazzu min khalfi khadra. Nah, ketika dia sedang duduk itu ada gerak-gerak di belakang. Kayak ada pernah nonton film enggak? Orang ada di di padang pasir, lalu dia minum apa, setelah itu dia duduk, lalu yang duduk itu semuanya jadi hijau. Ada itu visual begitu, karena saya sudah lihat yang itu, makanya kita cerita. Itu bagian gambaran saja bahwa ketika dia menyentuh bumi atau bersentuhan dengan bumi, seketika itu muncullah yang gersang itu menjadi hijau atau subur. Nah, itu terkait dengan itu. Jadi gambaran sederhananya begitu. Itulah kenapa dia disebut dengan Khadir. Nah, maka sebagian ulama yang pernah ketemu dengan dia, ya salah satu ciri yang paling ketara itu bahwa membenarkan dia Khadir itu adalah, sebagian mengatakan karena ada bekas-bekas hijau itu. Artinya apa yang dia injak, ini bagi sebagian orang itu akan kelihatan hijau. Itu hanya bagi orang yang diizinkan. Nanti kita bicara, bisa nggak kita ketemu Khadir? Wujudu Sidi Al-Khadir. Nah, ini mulai yang tadi kita sebut bahwa Syekh Muhammad atau Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi dalam kitabnya dia nukil-nukil saja. Yang pertama dia nukil Sahih Bukhari, yang kedua dia nukil Tirmizi, Tabrani. Nah, ketika dia nukil kitab, yang dia nukil itu adalah kitab Lataiful Minan, karyanya Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Gus Faiz, Nabi Khidir itu ada apa enggak? Ya, itu ya pertanyaan Gus Faiz tadi. Nah, di sini dikatakan wa'lam rahimakallah anna man angkara wujudal Khadir faqad khalata. Ini hati-hati orang yang ingkarin. Jadi orang yang mengingkari keberadaannya Khidir itu orangnya keliru tuh. Gak ada Nabi Khidir itu, gak ada. Ya, satu itu. Kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir tidak ada, itu keliru dia, salah dia. Kadang-kala kan orang sering ngukurnya begini, ngukurnya dengan personalitinya. Dia nggak bertemu Khidir, dia katakan nggak ada, ya kan? Atau dia belum ngalamin disebut nggak ada. Nah, itulah yang terjadi, banyak yang terjadi sekarang tuh. Apalagi orang bilang halu. Nah, kalau ketemu Khidir ini orang bilang banyak halu juga. Nah, ente halu itu. Memang kadang-kala kita nemuin orang begitu. Semuanya itu mesti standar dia. Bahkan di bab kewalian orangnya begini juga begitu dia. Kalau si A, si B itu wali, dia pasti kenal saya. Wah. Berarti yang wali siapa? Dia kan? Gitu. Lalu ada lagi pertanyaan. Nanti kalau dia benaran Khidir, berarti dia datangin saya. Kan gitu. Ujungnya kan begitu. Karena belum pernah ketemu dengan saya atau tidak ada ilmu tentang saya, tidak ada pengetahuan tentang dia, lalu saya katakan tidak ada. Ini kan kadang-kala orang begitu pola pikirnya. Oh, tidak ada, tidak begitu. Kadang begitu. Apa salahnya sih nurunin ego? Bab ini kan bab ego ini. Ya kalau nggak paham bilang aja nggak paham. Kalau belum ngerti bilang aja belum ngerti. Apa susahnya? Kan sampel sudah diberikan oleh Imam Malik ketika diberikan pertanyaan, begitu banyak pertanyaan tapi yang dijawab hanya beberapa. Tapi kan ego kita ini jawabnya, masa kamu nggak tahu gitu ya? Masa dibilang saya nggak ngerti, nggak paham? Ya kan nggak masalah kan?
Kira-kira Bapak Ibu jika ditanya orang nggak tahu gimana? Ya biasa aja bilang nggak tahu. Kenapa harus gengsi? Ya nggak tahu. Ya pada dasarnya kita emang nggak tahu. Kita ini semuanya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa kita. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ini karena saja. Karena kita nggak tahu, dikasih tahu. Kita ini semuanya dikasih. Kita ini semuanya diberitahu. Kita ini tidak pantas, tapi dipantaskan. Dipantaskan. Nggak ada orang yang pantas. Apalagi ini bicara Sayyidina Al-Khidir. Saya nggak pantas sekali nih bicara ini. Nggak pantas kita bicara. Jadi tidak ada. Semuanya atas izin Allah. Semuanya atas karena Allah yang memantaskan. Itulah kenapa kita kalau deribat itu belajar itu untuk apa kita? Kita belajar itu untuk menolkan diri. Makin belajar kita makin tahu bahwa kita ini nggak ada. Ini belajar nol ini nanti ada hubungannya dengan ini. Cuplikannya sedikit, kalau mau ketemu syaratnya nol. Itu cuplikannya sedikit ya, nanti kita singgung juga tuh. Mesti nol. Kalau nggak nol nggak bakalan. Kan masalah kita di setiap ibadah kita karena kita ada ini nih. Satu ini apa ini? Satu atau alif ini? Ini ana. Kalau ditambah ini jadi apa dia? Ananiyah. Ananiyah ini artinya apa? Keakuan, keegoan. Kalau kita menuju Rob itu pakai ananiyah, ya kelar urusan kita. Dan begitu juga kalau kita mau kenal dengan kekasih, kan mesti nol juga, mesti turunkan ego. Nah pertanyaannya, Al-Khadir itu siapa? Kekasih Allah. Nah kalau mau ketemu kekasih Allah, ya jangan ego. Kan kadang ada juga orang yang egois. Ya mau bertemu sekarang, nggak bakalan. Jadi pokoknya nggak bisa, kita itu nggak bisa. Harus nol. Lalu ada lagi mengatakan, "Au man qala annahu ghairu Khadir Musa, au man qala anna li kulli zamanin khadra, wa anna al-khidriyah rutbatun yakumu biha rajulun ba'da rajulin fi kulli zamanin." Ini masih pertanyaan orang yang tadi mengatakan bahwa siapa yang mengatakan atau mengingkari keberadaan Khidir, dia keliru. Lalu orang yang mengatakan bahwa Khidir yang kita bicarakan ini bukanlah Khadir Musa. Apa maksudnya Khadir Musa? Nabi Khidir yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Au man qala, atau orang mengatakan bahwa setiap zaman itu ada Khidirnya. Tapi yang dimaksud dengan setiap zaman ada Khidirnya apa? Itu orang yang belajar thariqah Khidriyah. Yang Khidirnya sudah mati katanya. Atau sudah nggak ada. Gambarannya begitu. Di sini ada pengamal thariqah? Ada. Thariqah Naqsabandi misalnya. Itu dinisbatkan kepada siapa? Muhammad Bahauddin Naqsabandi. Orangnya masih ada? Nah, tapi pewarisnya ada? Atau setiap tahun ada terus yang namanya belakang Naqsabandi? Biasanya kan yang suka parno kan begitu. Orang parno ya, baru dapat ditulis namanya belakang. Ini siapa namanya? Pak Nandar. Kita jadiin saja sampel kan? Nandar An-Naqsabandi. Amin ya. Tambah lagi Al-Khalidi. Tambah lagi Al-Muhammadi. Wah, keren sekali itu nama. Orang yang mengatakan Khidir itu tidak ada, kafir nggak dia? Enggak. Dia nggak kafir. Iman, karena ini bukan masuk bab iman. Masalahnya nanti itu bab ini aja nih. Masalahnya dia.
Kalau imannya aman, masih oke lah. Imannya tidak luput. Nanti urusan usul, urusan sampai dalam ini bab rohani ini masalah dia. Dia nggak dapat ini. Ada dalilnya loh. Ada dalilnya orang mengatakan Khidir itu tidak ada. Khidir itu sudah mati. Kalau dia ada tapi sudah meninggal, dia tidak hidup sampai sekarang. Ada nggak dalilnya? Mana dalilnya? Tanya Buya Yunal. Ya, mana dalilnya? Itu akan dijawab oleh Buya Yunal tuh. Ini dalilnya. Tuh ada programnya tuh sama Datuk Dodo. Ya. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari dia juga mengutip dalam Lataiful Minan itu berkenaan dengan orang yang ingkar terhadap keberadaan Nabi Khidir. Dia merujuk dari kalam Abil Farrad Ibnil Jauzi dalam kitabnya Ajalatul Muntadhar fi Syarhi Halil Khadir. Ankara fihi wujudul Khadir. Dia di dalam kitabnya itu mengingkari keberadaannya Nabi Khidir. Dia ngatain apa? Itu orang bicara Nabi Khidir itu gaya-gayaan gitu ya. Nah, lalu dia kasih argumentasinya ayat loh. Apa argumentasinya? Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda. Artinya apa itu? Apa artinya? Wa ma ja'alna li basharin. Nah, ini katanya di sini nih, min qablika, tidak ada yang kekal katanya. Itu dalilnya tuh. Tidak ada orang yang kekal. Jadi semuanya akan mati katanya begitu. Apa kata Ibnu Athaillah? Fa'ajaba li hadzal rajul. Ini aneh nih orang. Kenapa dia berdalil dengan ayat ini untuk mengingkari keberadaan Sayyidina Al-Khadir? Kenapa dia menggunakan dalil ini? Lalu dikatakan wala dalila fiha li'anna al-khulda huwa baqa'un la mauta ma'hu. Dalil itu tidak menunjukkan bahwa makna al-khuld itu adalah baqa. Kalau dikatakan baqa ya masalah itu. La mauta ma'hu. Kalau dikatakan makna khuld itu adalah baqa, kekal, tentu tidak akan mati dia. Dia mengatakan ini al-khuld bagi dia maknanya apa? Baqa. Kalau baqa konsekuensinya apa? La mauta, tidak mati dia. Harus ini kan dikatakan la mauta ma'hu, nggak bakal mati dia. Itu baqa. Yang baqa siapa? Allah. Dikatakan walaisa huwal mudda'i fil Khadir. Dia orang begini nggak pantas bicara tentang Sayyidina Al-Khadir. Nggak pas dia bicara itu, nggak layak dia bicara tentang Nabi Khidir. Innamal mudda'itu liqamati bisukunil maut ba'da. Fa'ajabu rahimakallah li rajulin yusaddiqu bi tulil baqa'il iblis wa yunkiru tulil baqa'i al-Khadir. Ini laki-laki aneh ini. Orang ini aneh. Dia meyakini keberadaan iblis. Dia yakin iblis itu hidup sampai hari kiamat, yakin dia. Tapi sama Nabi Khidir nggak yakin dia. Kira-kira siapa dia tuh? Iblis saja yakin dia. Dia yakin iblis itu akan sampai hari kiamat. Itu iblis loh. Tapi giliran dengan ini yakin dia. Oke. Oke, iblis dia hidup gitu. Nah, kalau ini enggak, ya biarlah ya. Kita yang hadir di sini gimana? Yakin nggak dia ada? Bener? Hah? Serius? Jadi jangan kita sampai seperti orang ini. Jadi di bab ini kalau kita belum mengerti, belum paham, jangan langsung katakan tidak ada. Kalau belum paham, jangan, biarin aja. Diam aja dulu nih, yang paling mantap itu nih, diam. Bahasa orang sekarang apa? No
komen. Nggak usah komen kita, diam aja. Apalagi di bab kewalian. Ini kan Qadir ini kan masuk dalam bab kewalian. Judul kitabnya apa? Rasul Aulia. Rasul Aulia artinya apa? Kepalanya wali. Badannya siapa? Komandannya para wali. Berikutnya kita pindah ke halaman 11. Ini beliau mengutip Sidi Abdul Haq Al-Badisi fi kitabihil Maqsad Al-Syarif wal Manza Al-Latif fi ta'rifi bisulha ir-rif. Apa katanya di sini? Qad tadafaratil akhbar bi hayatil Qadir. Ini banyak sekali riwayat terkait dengan Sayyidina Qadir. Dan banyak juga hikayat-hikayat sufiyah. Fi dzalika katsiratun masyhuratun wa 'indahum anna ru'yatahu minal walaya. Ini catatannya ini nih. Apa katanya? Anna ru'yatahu minal, orang yang bertemu Khidir itu indikator kewalian. Sudah berapa syarat ketemu Nabi Khidir? 1, nolkan diri. Yang kedua, ya kalau haknya jadi aulia Allah ketemu tuh Nabi Khidir. Kira-kira kalau begini kita masuk dah ini. Boleh enggak cita-cita jadi wali? Kan ada orang bilang, ente ngaji jangan bikin orang terobsesi jadi wali dong. Wali artinya apa sih? Kekasih Allah. Lah, siapa yang nggak mau jadi kekasih Allah? Jadi kalau ada lagi kalam yang begitu, enggak usah dengerin deh. Kalau bagi kita, cita-cita jadi wali wajib tuh. Awalnya cita dulu, akhirnya hilangkan ini gitu. Wajib kita jadi wali. Lah kalau kita mau jadi wali, mau jadi kekasih, caranya gimana? Kenalan. Masa ya langsung kenalan? Flashback dong kisah cintanya masa lalu. Sebelum kenalan ngapain dulu? Tuh. Cari perhatian dulu, jangan langsung bilang I love you, no. Ini belum PDKT, belum cari perhatian, tiba-tiba I love you. Paling dia jawab begini. PDKT dulu, cari perhatian nih, bab pertamanya ini. Nah, tugas kita itu ini nyari perhatian, tapi nyari perhatian kita masih nyari perhatian Allah. Tapi kan kita sering nyari perhatian ini, kita sering nyari ini. Kalau tidak dapat beginian, nggak diperhatiin orang, oh belum lengkap hidupnya. Kayak orang kecanduan narkoba, kalau belum narkoba belum lengkap hidupnya. Nah begitu juga orang yang suka nyari-nyari kesalahan orang, kalau dalam satu hari itu belum nyalahin orang, obatnya belum lengkap. Ternyata itu obat ketergantungannya. Maka oleh karena itu sering-seringlah kita ke MPA, tinggalkan MPO. MPA apa? Mencari perhatian Allah. MPO mencari perhatian orang. Nah ini nih urusan kita ini banyak di sini. Hari ini sudah berapa kali nyari perhatian orang? Nggak ada yang cari perhatian orang, nggak ada kan? Yang sudah bikin status tadi pagi siapa? Nggak nanya doang. Nah pertanyaan berikutnya setelah status dibuat itu, yang paling sering lihat status itu siapa? Siapa yang paling sering lihat statusnya? Ya dia sendiri yang sering tuh. Soalnya kita pengalaman juga. Baru bikin status gini kan, belum ada yang lihat. Oh siapa yang pertama lihat? Gitu.
Jadi tandain itu. Mana? Aduh. Nah kan masalahnya sampai kapan kita begitu? Capek kita begitu. Apalagi orang yang hidup di viewer itu. Makanya supaya dia dilihat orang terus, dia bikin sesuatu yang aneh. Kata Buya Asfi apa? Tukhallif tu'raf. Buli Zamzam fa tu'raf. Bikin sesuatu yang berbeda, kamu akan terkenal, viewermu banyak. Atau kencingin air Zam-Zam, kamu terkenal sedunia gitu. Sekarang kan orang bergeraknya ke situ semua. Lucu-lucuan. Kadang ada orang apa namanya? Ya, kalau bahasa kitanya bodoh dibuat-buat gitu. Kita yang nonton ikut bodoh juga. Nah, orang kan masalah begitu. Coba perhatikan itu. Di YouTube, di mana, di TikTok, itu pasti orang nyari viewer. Kalau nyari viewer itu cari yang beda-beda. Apa yang belum dibikin orang, kayak bikin disertasi aja tuh orang. Tahu disertasi? Syarat bikin disertasi itu tidak pernah dibahas oleh orang. Nah, maka kan gampang tuh bikin disertasi, bikin tesis gitu. Apa yang berbeda dari orang lain udah jadi disertasi dia. Kita mesti diajak-ajak gimana tuh cara cari perhatian Allah. Imam Ghazali jadi walinya kenapa, Bu? Pak, dia nulis kitab banyak. Kenapa? Lalat. Jadi cari sesuatu yang bikin apa namanya diberikan perhatian. Kalau kita kan sering sampaikan begini. Seorang karyawan dia punya ruangan sendiri di kantor. Kerjaannya hanya di ruangannya itu tuh. Lalu bab bersih-bersih itu bukan tugasnya dia, karena sudah ada OB-nya. Nah, lalu ada sampah. Ada sampah. Nah, itu tergantung itu. Kalau yang ngambil sampah itu salah satu cara untuk cari perhatian. Kan kata Allah itu kalau mau cari perhatian itu cari perhatian dari hal yang sunat ya. Bahasanya bin nawafil. Nawafil kan? Caranya bin nawafil. Bukan dengan yang wajib-wajib. Nyari perhatiannya dengan yang sunat-sunat. Makanya itulah kenapa Abuya sering katakan kepada jamaah ribat itu salah satu cara menuju MPA witir. Salat sunat witir. Innallahal witra yuhibbul. Ini alasannya itu. Kalau pengen jadi kekasih Allah itu jangan tinggalkan salat witir walaupun 1 rakaat. Ini nambah lagi kan syarat ketemu Nabi Khidir itu, kalau mau ketemu Nabi Khidir itu ya sholat witirnya nggak boleh putus-putus kan mau jadi kekasih Allah. Tapi nanti di belakang ada syaratnya itu. Syarat ketemu Nabi Khidir, syarat pertama itu mesti ibadah yang dilakukan itu berdasarkan sunnahnya atau menjalankan sunnah Nabi. Kerjakan saja semua sunnah Nabi. Nah, pertanyaannya gimana tuh cara ngerjain semua sunnah Nabi? Maka kaidah sering disebutkan oleh Buya Asfi juga sering sampaikan, Buya Yunal juga. Kaidahnya apa? Jika mendengar suatu hadis dari Rasulullah, maka niatkan dalam kolbu untuk mengamalkannya walaupun sekali. Jadi setiap belajar hadis, maka niatkan untuk mengamalkan hadis itu, niatkan itu walaupun sekali. Atau ibadah yang dilakukan itu berdasarkan sunnah. Kalau kita lihat, ini beliau dalam kitab Syidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabihi Tabaqat Al-Kubra. Dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Imam Sya'rani itu bukan hanya berkalam soal sunnah, tapi ada ujungnya fi syairi ahwalihi. Kata kuncinya itu nih, syairi ahwalihi ini bahasa kitanya apa ini? Semuanya, gerak-geriknya, aktivitasnya apa saja mesti merujuk sunnah.
Jadi semua aktivitasnya berdasarkan sunnah atau merujuk kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sunnah Nabi itu ada berapa? Hah? Udah, kalau banyak kita bagi dua aja, biar sedikit. Kita bagi dua aja tuh sunnah itu begini. Kalau Buya Yunal kan 3, karena dia orang hadis. Aqwal, af'al, takrir, ya kan? Tapi kita mau bagi tuh aqwal, af'al, takrir itu pada 2 saja itu. Zahir, batin. Kan ngikut Nabi itu mesti zahir batin, bukan zahir saja. Ngikutin Nabi secara zahir, ilmunya kan sudah ada tuh. Ilmu syariat. Kalau kita ikutin lagi semuanya, ngikutin Nabi itu mesti semuanya. Syariatnya, thariqatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Lalu muncul pertanyaan, mana ada dalilnya itu? Entar ada dalilnya sama Buya Yunal, sudah di bawah bahas tuh sama Buya Yunal ya. Lihat itu, ada dalilnya. Apa dalilnya? Ada syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itu sudah ada videonya. Ini secara batin gitu ya. Batin. Kalau batinnya, kalau zahirnya ini semua yang ada dalam kitab itu semuanya zahir. Ya. Kalau batinnya apa? Salah satu indikator kita mengikuti Nabi secara batin itu apa? Qalbu Nabi itu selalu hidup, matanya aja yang tertidur, qalbunya selalu hidup. Apa maksudnya qalbu yang selalu hidup? Qalbu yang selalu hidup itu selalu berzikir kepada Allah. Dua-duanya mesti diwarisi. Jadi zikir, apa dalil-dalil zikir itu semuanya merujuk kepada Nabi. Kita masuk bagian kedua. Tidak cinta dunia. Alla yakuna lahu hirsun 'ala dunya. Dia tidak cinta dunia. Kalau ada cinta dunia, walaupun sedikit, kelar urusan kita. Ada orang yang sering ketemu Nabi Khidir, tapi masalah dia. Nah, ini di sebelah ini nanti kita cek. Tidak cinta dunia, harus zuhud dia dari dunia. Kalau ada terbersit di kolbunya dunia, kelar urusan dia, nggak bakalan. Maka mesti keluarkan dunia dalam kolbu. Jadi salah satu manfaat zikir kolbu itu adalah mengeluarkan hawa nafsu dunia dan setan dalam kolbu. Kan syaratnya ringan kan? Ringan, nggak sulit-sulit amat. Tidak ada cinta dunia. Lalu berikutnya, cukup ya dengan kalam tidak cinta dunia ini, udah cukup ya, nggak perlu penjelasan kan? Nah, ini yang ketiga ini, salamatus sadr. Sudah dapat semua kan syaratnya? Yang pertanyaannya sudah salamatus sadr. Indikator salamatus sadr ini apa? Indikator salamatus sadr itu dipuji, dipuja, dipuji, dihina, sama aja. Itu satu indikator terkait dengan salamatus sadar. Diuji, dipuja, ya, dihina, santai aja. Atau bahasa lainnya, salamatus sadar itu sudah sehat dia dari afatul qulub. Nah, jadi tanda-tanda kolbu sehat itu selesai dia dari afatul qulub, penyakit hati itu. Bahasa lainnya tidak penyakit hati. Ada yang masih sakit hati di sini? Sakit hati itu banyak itu. Ada yang apa? Iri, dengki, sombong, kecewa, ria. Sebut semuanya, itu penyakit kolbu itu. Yang dalam bahasanya Imam Al-Ghazali disebut dengan afatul qulub. Oh, saya sudah salamatus sadar. Itu kan pas di omel orang dikit, wajahnya langsung berubah. Kan dadanya yang selamat, wajahnya belum. Satu ketika saya bertanya kepada guru saya, namanya Buya Amilizar Amir. Buya, bagaimana caranya? Atau awalnya saya bercerita begini, Buya, orang-orang jamaah tabligh itu kenapa ya dia dihina orang, di depan dia dihina sama orang, santai saja, wajahnya, raut wajahnya nggak berubah.
Lalu saya tanya, Buya, ilmunya apa itu? Ajarin dong. Lalu kata Buya itu, nah itulah yang sama-sama kita pelajari. Kita juga mau cari ilmu itu. Itu bentuk ketawaduan beliau. Kita mesti belajar dari bab itu. Kita kan masih, kalau dihina orang kan masih begini, masih marah. Kalau dipuji orang masih begini. Itu kan langsung robah. Nah, babnya di situ tuh. Gimana kita qalbu selamat itu? Maka Buya sering ngajarkan kita supaya qalbu selamat itu dengan doa apa? Allahumma rzuqni salamatus sadar wa a'udzubika min su'is sadar. Ya Allah, anugerahkan kepadaku qalbu yang selamat. Nah, kira-kira kalau qalbu sakit gimana? Perginya kemana? Ada dokternya itu. Nah, ada juga dokternya, dokter qalbu namanya. Kalau jelas sudah tahu kita sakitnya apa, lihatkan semua dokter itu punya spesialisnya. Ada spesialisnya masing-masing. Maka carilah dokter yang memiliki spesialis di bab qalbu, supaya qalbu itu bisa oke. Jadi kalau qalbu itu bisa sehat, supaya tidak ada penyakitnya lagi, mesti cari itu. Kan Buya sering mengatakan, dosis pertama, obat pertama qalbu itu, obat pertamanya ya, muqaddimah obatnya itu apa? Ada berapa muqaddimah obatnya? Ada 2 ini. Talqin, tobat dan talqin. Itu muqaddimah obat itu. Apa namanya ini? Bisa dimasukkan antibiotik enggak nih Buya Asfi? Ya, itu muqaddimahnya di situ, muqaddimah obatnya di situ tuh. Tapi kita berhusnuzon. Ini yang hadir di sini nggak ada yang punya penyakit hati. Amin. Sudah sehat semua. Tapi hati-hati, jangan seperti orang gila ditanya. Kan orang gila itu kan kalau kan ada juga tesnya, dia udah sehat. Nah, ini ada cerita orang gila. Orang gila beberapa diuji tes kelayakan kesehatan. Pas dites, ini apa? Dijawab dengan benar. Udah benar nih. Dan udah jawab, ya jelas. Saya pakai ini. Pas ditanya itu apa? Nah, ini masalah dia. Mestinya kan dia mengatakan saya pakai pikiran. Tapi dia jawab yang lain. Ya. Saya lupa cerita jelasnya itu. Cek benar nggak qalbu kita itu? Kan kita masih salah. Makanya Buya sering bilang gimana? Kalau ada orang yang mengkritik Buya, mengkritik guru-guru, kata Buya apa? Jangan komen. Dan bahkan bahasanya kami tidak butuh dibela. Dan bahkan lebih menariknya itu kalau guru-guru kita itu bilang kalamnya menarik, aneh nggak butuh ente. Kita menerima kalam itu, kita nggak butuh pembelaan gitu. Artinya apa? Di situ diuji juga itu benar nggak qalbunya sudah sehat. Kan ada juga, ini kan guru saya, ini bla 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 bla. Oh ternyata ada penyakit baru. Ini hati-hati. Nih tadi kita cerita, ini kan syarat mau ketemu ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita ibaratkan dia, nah pertanyaannya ini, yang bertemu itu saya atau dia yang memulai? Siapa yang memulai bertemu dengan Khidir? Nah ini, kalau di sini yang memulai siapa? Dia. Oke. Dua-dua.
Nah, ini satu hal yang harus kita pahami. Kalau saya yang muncul, ini yang kita sebut tadi, ananiyahnya muncul lagi. Kalau saya nggak bakalan ketemu. Kalau dia, nah pertanyaannya siapa saya? Nggak, yang ingin kita katakan itu tadi kan apa? Apa tadi yang dikatakan oleh siapa? Oleh Sidi Abdul Haq Al-Badisi. Apa kata beliau? Wa indahum, wa inda sufi anna ru'yatahu minal wilayah. Itu yang kita sebut siapa saya itu. Awalnya kita belajar dulu nih bab ini. Awalnya kita belajar dulu. Belajar, semua orang siapa yang nggak pengen ketemu dengan orang soleh? Nggak, siapa yang nggak ingin ketemu dengan Nabi Khidir? Siapa yang nggak bertemu dengan Sayyidina Nabi? Siapa yang nggak mau bertemu dengan Allah? Tapi syaratnya gitu. Semua kita, termasuk saya, kita pengen ketemu semua. Tapi yang ketemu itu jangan kedepankan anania. Jadi kalau begitu, maka syarat orang jadi wali itu ananiahnya hilang. Itu salah satu. Ananiahnya mesti dihilangkan. Ini babnya dia. Dia yang nyari. Karena yang ditemuin itu udah pasti wali itu. Jadi kan pertanyaannya di sini, babnya di sini memantaskan diri. Tuh, kita mesti memantaskan diri. Tugas kita ini semuanya memantaskan diri saja, pantas nggak gitu? Maka syaratnya yang di atas tadi. Kembali ke sini, kerjakan semua sunnah Nabi dan tidak cinta dunia. Kemudian salamatus sadar. Nah, ini ada cerita menarik. Ini kalau cerita kan asik kan? Ceritanya ini Sidi Abdul Wahab Asy'arani yang dikutip oleh Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mahdi ini. Dia kutip juga di dalam kitab Al-Mizan. Beliau menceritakan bahwa dalam kitab Risalah Kusyairi itu banyak sekali informasi orang yang bertemu dengan Nabi Khidir. Banyak. Dan salah satunya dia cerita tentang Abu Abdillah Al-Bushra. Abu Abdillah Al-Bushra. Ini ketemu terus dia dengan Nabi Khidir. Al-Bushra ini. Satu ketika, fawaqa'a annahu qala li zaujatihi. Satu ketika dia ngomong kepada istrinya. Apa dia katakan kepada istrinya? Taruh ini dirham ini, simpan duit ini untuk bekal besok. Kira-kira ada yang salah nggak dengan kalam itu? Simpan ya. Ini dalam tanda kutip untuk besok. Nah ini apa lanjutannya? Fanqata'a an ru'yatihi ila an mata. Semenjak dia berkalamkan itu kepada istrinya, dia nggak pernah ketemu lagi dengan Sayyidina Al-Khidir. Kenapa tuh, ayo? Karena ada di situ sedikit bab duniawi. Nggak percaya dia bahwa besok itu ada rezeki lagi. Iya segitunya. Dan bahkan ini salah satu ininya, tapi apa namanya? Kalau kita kalamkan ini takut juga kita ini. Tapi tugas kita hanya mengalamkan. Apa kalamnya? Kalau begini orang tidak boleh ada, kalau punya rekeningnya mesti nol terus. Nah, mulai kan?
Ya udah nggak bakalan ketemu Nabi Khidir sudah. Ini tadi cuman perkara sedikit untuk besok. Selesai sudah dia urusannya dengan Khidir. Selesai. Tapi kalau mau ngamalin ini, ya selesai dulu dengan dirinya. Selesai dulu dengan diri. Maksudnya apa? Urusan nafsiyah kita sudah selesai. Kita nggak bergantung lagi kepada ini dan itu. Dan semua keluarga kita satu frekuensi. Jangan habis ini semuanya berhenti kerja, lalu semua ini di infak gitu kan. Ntar ada tanggung jawab juga sama anak istri. Maka yang ngaji diribat itu nggak boleh berhenti kerja, harus kerja. Harus kerja, karena ada bab lain kita masih fi alamil malak. Semuanya itu wasilah. Semuanya wasilah. Tapi kan ini makamnya Abdullah Al-Busra. Semenjak itu selesai urusannya. Lalu thumma ra'ahu fil manam min ba'di faqala lahu ma dhanbi. Ini selalu bertemunya yaqzatan. Ketemu langsung, face to face. Dan semenjak itu nggak pernah ketemu lagi. Lalu bermimpilah dia. Di dalam mimpi itu nanya, dosaku apa? Kan? Salahku apa? Tadi satu babnya adalah sedikit persoalan dunia. Ketika ditanya madzanbi, muncul ananiyah. Apa kata Nabi Khidir? Saya tidak bersahabat dengan orang yang memikirkan buat rezeki besok. Masih mikir dia buat besok. Bab dunia. Kira-kira berapa lama lagi kita masuk bab ini ya? Sekarang kita mau nanya. Itu kan syaratnya. Sekarang ada nggak yang mau ketemu Nabi Khidir? Ada riyadhahnya. Ada riyadhahnya. Riyadhahnya cuman mudah. Baca Alam Nasrah. Mudah kan? 1000 kali setiap hari. Sampai 40 hari. Ini di sini nih, ini halaman 13 ada tuh, halaman 13. Karena itu dia doa Alam Nasrah sampai kelar ya ujung ayat, bukan Alam Nasrah, Alam Nasrah, Alam Nasrah aja. Ya begitu. Sampai akhir tuh baca. Ya, 1000 kali ya, 1000 kali setiap hari. Itu belum kelar itu. Ada lagi sambungannya. Setelah baca itu, baca lagi 1000. Ya Abdullah Al-Khadir. In kunta fil bahril qiblah fa'tini wa in kunta fi bahril jawf fa'tini. Halaman 14, halaman 14. Baca itu 1000 kali itu, ulang-ulang selama 40 hari. Halaman 14 ya. Ya Abdullah Al-Khadir. Temukan halaman 14? Nah tuh di atas tuh, ya Abdullah Al-Khadir, in kunta fil bahril qiblah fa'tini wa in kunta fi bahril jawfi fa'tini. Coba baca 1000 kali. Kan mudah, cuman 1000 kan? Enggak 10.000. Ini yang tadi karena kita sudah katakan apa namanya? Sebutin hadisnya di akhir. Ini hadis yang panjang, ini kita cerita dikit aja sebagai apa namanya, memenuhi kewajiban. Kita cerita aja. Ini di hadis yang kedua di halaman 9. Hadis Abi Umamah itu menceritakan tentang
Nabi Khidir, dia satu hari kata Rasulullah, dia berjalan ke pasar Bani Israel. Jalan pasar. Pas di pasar, dia melihat rajulun mukattab. Lalu rajulun mukattab ini minta kepada dia, minta sedekah. Tasaddaq alayya barakallahu fiik. Nah, itu kan gaya orang Arab gitu ya. Sedekahlah saya tuh. Semoga Allah memberkatimu. Ya kan? Lalu Nabi Khidir mengatakan apa? Amantu billah masya Allah min amri. Yakunu ma'indi syai'un u'tikuhu. Aku beriman kepada Allah. Masya Allah min amr. Kita nggak sarah itu. Kita berikutnya. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa yang akan kuberikan kepadamu. Nggak punya duit gitu ya. Nggak punya apa-apa. Faqala al-miskin as'aluka biwajillah. Nah, sekarang dia muncul lagi. Saya minta kepadamu biwajihillah. Lamma tasaddaqta alayya fa inni nazartu as-sammaha fi wajhika wa rajautu al-baraka indaka. Ini kalamnya. Saya minta kepadamu itu liwajihillah. Karena saya lihat kamu orangnya baik. Kamu orangnya bersahaja dan memiliki toleransi yang begitu luar biasa. Aku berharap darimu barokah. Kalau tadi kalau kita sedekah ke dia dapat berkah. Kalau ini dia yang minta berkah. Ya. Kita cerita singkat saja. Kata Nabi Khidir, saya tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa saya yang akan saya berikan kepadamu. Kecuali kamu ambil saya. Kau jual saya. Nabi Khidir suruh jual dirinya sama orang ini. Ya orang ini kan patu-patu lurus-lurus saja. Dia udah, dia jual Nabi Khidir. Dia jual Nabi Khidir. Ini panjang sekali ya. Dia jual Nabi Khidir tuh. Berapa harga Nabi Khidir? 400 dirham. Dia jual Nabi Khidir 400 dirham. Setelah Nabi Khidir dijual kepada orangnya ini, kan dia dapat tuan baru. Artinya kan Nabi Khidir budak kan? Begitu lakonnya luar biasa. Dia pengen jadi budak. Udah, jual. Saya jual. Kalau budak kan tanya ke tuannya, saya mau kerja apa? Kata tuannya yang baru beli ini, enggak, ente kan tua. Udah tua, bisanya apa? Enggak bisa ngapa-ngapain. Kan enggak bisa ngapa-ngapain orang tua, udah tua renta. Lalu kata Nabi Khidir apa? Enggak, saya enggak renta, saya bisa kok. Saya bisa. Saya bisa. Lalu berkata ini pemilik yang sudah membeli tadi itu, kum fankul hazihi sajarah. Berdiri, pindahkan nih batu. Bukan sajarah ya, al-hijarah. Pindahin nih batu. Pindahin batu. Bisa. Dibuktikan waktunya pindah. Kita lanjut, ya apalagi nih. Ini kalau cerita ini panjang ya. Kita singkat-singkat saja. Lalu berikutnya, setelah itu ini orang dibawa ke keluarganya. Kamu orang baik, ya. Saya percaya padamu. Lalu saya pengen kamu menggantikan posisiku. Dia tinggalkan sama keluarganya. Lalu dia tanya lagi, saya kerja apa di situ? Mau ngapain? Apa kerjaannya? Dijawab lagi, ente kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak kuat. Bisa, saya nggak masalah. Ya udah kalau begitu, fadrib minal laban li baiti hatta aqdimu alaika. Ya, ngurusin susu nih. Ngurusin susu.
Sampai kita cerita pendek-pendek aja nih. Kemudian laki-laki itu jalan, udah pergi lagi, lalu kembali. Setelah kembali, dia tanya ini, wa qad sayyada bina'ahu. Kamu telah selesai itu membangunnya. Artinya membantu tadi yang keluarganya. Lalu pertanyaannya, as'aluka biwajillahi ma sababuka wa ma amruka. Sa'altani biwajhillah wa wajhullah awqa'ni fi hadhihi al-'ubudiyyah. Faqala al-Khadir sa'ukhbiruka anal Khadir. Nih Nabi Khidir kenalin dirinya nih kepada orang ini. Karena kalamnya sudah bertanyanya tentang wajhullah, jawabnya juga bab wajhullah, ya udah. Saya akan cerita semuanya tuh dari awal. Itu orang miskin itu, dia minta ke saya, tapi mintanya kalamnya liwajhillah. Saya nggak punya apa-apa, kalau liwajhillah ya saya perkenankan. Itulah sebabnya kenapa saya itu dijual sama Anda gitu. Itulah sebabnya. Saya nggak punya apa-apa, ya saya katakan ya saya jadikan budak dan juallah saya. Itu makanya saya sampai kepada Anda begitu. Pendek cerita, apa kata laki-laki? Amantu billah saqaqtu alaika ya Nabi Allah wa lam a'lam. Aku beriman kepada Allah. Mohon maaf ya Sayyidina Nabi. Aku telah memberatkanmu, aku tak tahu sebelumnya. Gak tahu sebelumnya. Apa kata Nabi Khidir? La ba'sa, ahsanta wa atqanta. Lulus dia ini. Lulus nih laki-laki. Lalu berikutnya apa ini kata laki-laki? Bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, uhkum fi ahli wa mali bima syi'ta wakhtar fa ukhalli sabilak. Qala uhibbu an tukhalliya sabili fa'budu rabbi. فقال سبيله فقال الخدير الحمد لله الذي أوثقني في العبودية ثم نجاني منها. Ini minta ampunnya, minta maafnya luar biasa ini orang. Bagaimana caranya supaya bisa minta maaf, kesalahannya bisa diampuni, supaya jalannya bisa benar. Supaya jalannya bisa takhalli, itu babnya takhalli di situ. Ini nih. Oh, takhalli itu ini nih. Ini takhalli ini. Yang ini. 0 itu takhalli itu. Nah, dia minta itu tuh. Si laki-laki yang belinya tadi itu. Oh, begitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.